Siapa yang nggak kenal dengan tokoh Sokka ini? Ya, tokoh ini merupakan tokoh non-bender yang menggunakan bumerang sebagai senjatanya di dalam serial Avatar: The Last Airbender. Sokka adalah salah satu tokoh pendamping yang paling awal banget diperlihatkan di serial animasi Avatar ini. Dia bersama adiknya Katara juga adalah tokoh yang paling awal membantu Aang untuk bisa menerima perannya sebagai Avatar. Mereka bertiga akhirnya menjelajah dunia untuk membantu Aang memulai proses pembelajarannya sebagai Avatar, sekaligus membuat dirinya dan juga adiknya Katara juga mengimbangi, juga belajar hal-hal lain agar mereka bertiga bisa lebih kuat dan lebih baik daripada sebelumnya. Halo semua, saya Aji dan pada video kali ini kita akan membahas lebih detail tokoh Sokka si Kapten Bumerang. Seperti biasa, sebelum lebih jauh, kita intro dulu. Sokka sendiri bisa kita lihat adalah tokoh yang paling beda dari tokoh lainnya di dalam geng Avatar. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena dirinya bukanlah seorang pengendali yang biasa disebut sebagai non-bender, tapi dari situ justru memunculkan sebuah ciri khas di dalam dirinya karena dirinya bukanlah seorang pengendali. Maka dalam bertarung, tokoh Sokka harus menggunakan senjata, yang sama-sama kita tahu senjata khasnya yaitu bumerang. Selain menggunakan senjata, Sokka juga perlu mempelajari ilmu bela diri. Tujuannya tentu supaya dirinya tetap bisa bertarung walaupun nggak punya pengendalian apapun. Di sisi lain, Sokka juga adalah tokoh yang diperlihatkan paling berkembang pikirannya. Hal ini bisa jadi karena dirinya bukan seorang pengendali, maka dirinya perlu mencari cara untuk bertarung dan memecahkan masalahnya seefisien mungkin. Sehingga kita bisa melihat di beberapa momen, otaknya geng Avatar ya Sokka itu sendiri. Master plan-nya adalah si Sokka. Karena ciri-ciri khas yang ada pada tokoh Sokka tadi yang sudah kita sebutkan di awal, maka sebetulnya sangat patut kalau tokoh Sokka ini kita sematkan gelar sebagai seorang kesatria. Karena tanpa pengendalian elemen apapun, ia tetap bertarung. Dengan kekurangannya pun, ia tetap mencari cara untuk memecahkan masalah. Di balik dirinya yang kadang suka sembrono dan nyeleneh pun, dirinya tetap memikirkan tentang permasalahan yang lebih besar. Dan hal tersebut tentu tidak didebatkan oleh Sokka secara instan. Kita bisa melihat bagaimana tokoh Sokka awalnya dan akhirnya akan berbeda banget. Mengalami sebuah perubahan atau transformasi yang sangat besar di dalam perjalanan hidupnya. Oleh karenanya, seperti pembahasan karakter sebelumnya, kita akan bahas karakter Sokka ini menggunakan pendekatan fase. Yang telah saya rangkum menjadi 5 fase, yaitu yang pertama fase kehilangan, lalu fase pembelajaran, fase ketidakberdayaan, fase pembuktian, dan yang terakhir fase kematangan. Nggak usah lama-lama lagi, mari kita bahas satu-satu fasenya. Let's go! Fase pertama yaitu fase kehilangan. Sama seperti adiknya yaitu Katara, fase pertama Sokka dalam hidupnya adalah fase kehilangan. Ya, dua kakak beradik ini memang mengalami fase kehilangan karena ayahnya berangkat perang dan belum pernah kembali, sementara ibunya yang tidak pernah kembali karena ditahan oleh negara api. Tapi berbeda dengan adiknya, Katara yang seorang perempuan, Sokka sebagai laki-laki justru memunculkan sebuah jiwa patriotisme dalam dirinya. Memunculkan rasa ingin melindungi adiknya dan sukunya jika ada bahaya yang muncul. Ini dibuktikan di episode-episode awal bagaimana Sokka sangat overprotective ketika dirinya menjumpai Aang yang baru bangun dari tidur lamanya di bongkahan es. Meskipun sebetulnya jiwa patriotisme ini ya kalau dibandingkan dengan tokoh lainnya yang notabene adalah seorang bender atau pengendali, tentu akan sangat jauh perbedaannya. Sehingga kita lebih sering melihat Sokka kalah dalam pertarungan, pun dari segi pengetahuan Sokka masih sangat terbatas. Tapi kita bisa bilang kalau fase kehilangan inilah yang menjadi pondasi dasar dari karakter kesatria Sokka itu sendiri. Jiwa kesatria yang ia bangun, ia ajarkan dan ia tularkan ke orang-orang di sukunya untuk bisa melindungi suku mereka sendiri. Dan juga kita bisa lihat jiwa kesatria Sokka di beberapa adegan di mana ia tidak melawan orang yang lemah. Ia berusaha untuk tetap bertarung walaupun lawannya lebih besar daripada dirinya. Semua itu karena sebuah fase kehilangan. Dan memunculkan sebuah jiwa kesatria yang memang seharusnya semua laki-laki miliki. Dan karena jiwa kesatria inilah akhirnya tokoh Sokka ini mau belajar lebih lanjut dan tidak menyerah. Karena ia tahu kalau dirinya lemah, karena dirinya bukanlah pengendali dan ilmunya terbatas karena sumber daya yang tidak memadai. Akhirnya, sembari menjelajah dunia, Sokka belajar untuk bisa lebih baik dan lebih kuat lagi bersama adiknya Katara dan juga Aang, sang avatar. Oleh karenanya, fase selanjutnya dalam hidup Sokka adalah fase pembelajaran. Next, fase selanjutnya dalam hidup Sokka adalah fase pembelajaran. Nah, berbeda dengan Aang dan juga Katara yang seorang pengendali, sehingga belajarnya adalah belajar elemen, karena Sokka adalah seorang non-bender,
bukan seorang pengendali, maka Sokka belajar ilmu bela diri. Ya, di awal banget kita sudah dilihatin kalau Sokka itu adalah seorang prajurit suku air di Kutub Selatan, yang tentu dirinya punya kemampuan dasar dalam bela diri, walaupun memang nggak jago-jago banget. Dan dalam mengembara ke tempat lain bersama Aang dan juga Katara, itu juga membuka wawasan Sokka tentang ilmu bela diri. Ya, di awal-awal season kita dilihatin kalau Sokka ketemu dengan Suki yang merupakan seorang kesatria di Pulau Kyoshi. Dan jiwa kesatria Sokka diperlihatkan lagi di mana Sokka ini mau belajar walaupun gurunya adalah seorang perempuan yang awalnya ia anggap lebih lemah ketimbang dirinya. Yang uniknya lagi, fase pembelajaran Sokka ini tidak hanya melulu soal belajar ilmu bela diri. Karena Sokka bukanlah seorang pengendali, makanya Sokka perlu mengandalkan tubuhnya dan otaknya untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya yang lebih kuat. Artinya, selain belajar bela diri, Sokka juga melakukan fase pembelajaran yang mengasah pikirannya dan juga soft skill-nya. Seperti belajar jiwa kepemimpinan, lalu juga belajar menyusun rencana untuk melakukan penyerangan, juga belajar mengasah instingnya agar bisa membaca suatu hal yang akan terjadi di masa depan sesuai dengan perkiraannya. Dan hal itulah yang menjadi unik dalam diri Sokka. Ketika tokoh lain hanya mengandalkan elemen dasarnya untuk bertarung, tapi Sokka enggak. Sokka percaya bahwa ada cara paling efisien untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat dari dirinya. Sokka percaya bahwa kemenangan itu tidak hanya didapatkan dari keahlian kita mengendalikan elemen, tapi juga bagaimana kita mengatur rencana untuk bisa mengalahkan lawan bahkan sebelum melawannya. Tapi fase pembelajaran Sokka ini tak selalu berjalan mulus. Oleh karenanya, dirinya kemudian butuh teman-temannya. Atau bahkan bahasanya dirinya selalu butuh teman-temannya untuk melindungi dirinya. Nah, karena hal itulah yang kemudian membuat Sokka masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu fase ketidakberdayaan. Next. Fase selanjutnya dalam hidup Sokka yaitu fase ketidakberdayaan. Ya, fase pembelajaran yang ada di fase sebelumnya di dalam hidup Sokka memang tidak selalu berjalan mulus. Hal ini kemudian memunculkan sebuah perasaan tidak berdaya di dalam dirinya, perasaan tidak berguna ketimbang tokoh lainnya di dalam geng Avatar, di saat tokoh lainnya mampu mengatasi lawan-lawan yang lebih kuat dengan mudahnya, bahkan tanpa rencana sama sekali. Dan di saat tokoh lainnya mampu mengatasi suatu hal dengan menggunakan elemen mereka untuk membantu orang sekitar. Sokka merasa tidak dapat melakukan itu semua. Hal-hal yang ia lakukan untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat atau membantu orang lain di sekitarnya butuh langkah-langkah yang banyak dan perencanaan yang matang, yang justru membutuhkan banyak waktu dan juga usaha yang besar. Karena perasaan itulah akhirnya di salah satu episode kita melihat Sokka itu murung dan merasa tidak berguna atau tidak berdaya. Sokka membandingkan dirinya sendiri dengan tokoh lainnya yang mampu untuk mengatasi lawan-lawan yang kuat dan dengan mudahnya membantu orang lain. Dan karena hal ini jugalah akhirnya Sokka memunculkan sebuah tingkah laku yang rada nyeleneh. Tingkah laku yang lucu lah. Di sisi lain memang itu adalah sifatnya. Hal itu ia keluarkan juga sebagai hiburan untuk dirinya atau untuk tokoh lainnya di dalam geng Avatar, agar geng Avatar tidak berlarut-larut dalam kesedihan, termasuk dirinya sendiri. Tapi bukan Sokka namanya kalau tidak punya sifat kesatria yang pantang menyerah. Yang justru karena sifat ketidakberdayaan inilah, akhirnya Sokka mempelajari hal-hal lebih lagi untuk meningkatkan dirinya. Walaupun sebetulnya tidak akan sama dengan tokoh lain yang seorang bender atau pengendali, namun setidaknya dirinya bisa menangani masalahnya sendiri dan mampu untuk membantu orang lain. Dan karena belajar terus inilah, akhirnya Sokka harus membuktikan kepada tokoh lainnya bahwa pembelajarannya itu tidak sia-sia. Oleh karenanya, fase selanjutnya yang dialami oleh tokoh Sokka ini adalah fase pembuktian. Next. Fase selanjutnya adalah fase pembuktian, di mana Sokka ini harus membuktikan pembelajaran yang selama ini dirinya lakukan itu membuahkan hasil dan tidak sia-sia. Ya, memang di beberapa episode kita melihat kalau Sokka ini merasa tidak berdaya dan tidak memiliki hal apapun yang patut dia banggakan. Hingga tibalah masa di mana dirinya seharusnya menunjukkan kalau dirinya mampu dan unggul di suatu bidang yang tokoh lain dalam geng Avatar tidak punya. Namun justru hal yang unik muncul. Layaknya fase pembelajaran yang tidak selamanya berjalan mulus, fase pembuktian ini juga demikian. Ketika tiba saatnya Sokka diharuskan untuk memimpin atau merencanakan sesuatu, namun ternyata ia gagal untuk mengambil citra sebagai pemimpin, atau juga rencananya gagal total. Dan karena kegagalan itulah dirinya kembali terpuruk dalam kemurungan dan ketidakberdayaan. Seperti menjadi manusia paling tidak berguna di dalam geng Avatar itu sendiri. Tapi itulah hidup. Biasanya diri kita sendiri tidak melihat apa yang orang lain lihat.
Justru dengan fase pembuktian inilah tokoh lain di dalam geng Avatar mulai melihat, menyadari, dan mengakui peran Sokka di dalam tim. Ya, peran Sokka di dalam tim adalah sebagai master plan, sebagai perencana ulung ketika ingin melakukan sesuatu hal. Tidak ada tokoh lain di dalam geng Avatar yang diperlihatkan punya banyak rencana selain Sokka. Ketika geng Avatar sudah mempunyai rencana, maka yang paling teliti terhadap rencana adalah Sokka. Yang paling fokus dengan rencana tersebut adalah Sokka. Ya, justru dari kegagalan inilah kemudian tokoh lain melihat jati diri Sokka yang sebenarnya. Di balik sifat sembrono, nyeleneh, dan humorisnya, ternyata Sokka menyimpan sifat kedewasaan diri yang benar-benar fokus terhadap apa yang sudah rencanakan. Hingga pada akhirnya, fase pembelajaran, fase pembuktian, dan menemukan kegagalan ini pun akhirnya membuahkan hasil, yaitu fase kematangan. Oleh karenanya, fase selanjutnya dalam diri Sokka yaitu ada fase kematangan. Next. Dan fase terakhir yang dialami oleh Sokka di dalam hidupnya dalam serial animasi ini adalah fase kematangan. Dibanding tokoh lainnya, Sokka ini adalah tokoh yang menurut saya memiliki perubahan yang paling unik. Gimana enggak? Tokoh Sokka ini diperlihatkan di awal adalah tokoh yang kurang becus, sembrono, nyeleneh, tapi justru di akhir-akhir episode kita mendapati tokoh Sokka ini tidak hilang nyelenehnya, tidak hilang humorisnya, tapi dibarengi dengan sifat kematangan di dalam hidupnya. Buktinya apa? Kita bisa lihat ketika dirinya menyelamatkan ayahnya dari penjara negara api Boiling Rock, kita bisa lihat bagaimana licinnya dia merencanakan untuk bisa kabur dari penjara tersebut. Dan yang terakhir pada saat dirinya berpikir bagaimana bisa menumbangkan armada negara api yang bertugas untuk membumi hanguskan daratan di episode paling akhir di serial ini. Kalau bukan Sokka, mungkin tidak akan kepikiran bagaimana caranya untuk bisa menjatuhkan banyaknya armada negara api tersebut. Ya, memang saya akui kalau fase kematangan ini memang tidak begitu terlihat di akhir-akhir episode. Tapi jikalau kita membandingkan diri Sokka yang di awal dan juga yang di akhir pada serial ini, saya jamin perubahan atau transformasi Sokka ini benar-benar kerasa banget. Bagaimana dirinya mau untuk belajar ilmu bela diri lainnya untuk bisa lebih kuat agar tidak selalu merasa tidak berdaya. Bagaimana dirinya nekat dan mau masuk ke dalam penjara negara api yaitu Boiling Rock untuk menyelamatkan ayahnya. Dan merencanakan untuk bisa kabur dari penjara tersebut. Dan bagaimana dirinya dengan percaya dirinya menyusup ke armada negara api di saat komet Sojin akan datang. Dan berhasil menumbangkan semua armada negara api pada saat itu. Jikalau bukan karena kematangan yang ia peroleh dari kegagalan dan pembelajaran yang selama ini ia alami, lalu dari mana lagi ia mendapatkan hal itu semua? Ya, dari semua itulah akhirnya kita melihat Sokka mencapai masa kematangannya. Tidak selalu bijak, tidak selalu menang, tapi kita melihat Sokka yang percaya bahwa lawan sekuat apapun pasti bisa ditumbangkan. Dan masalah seberat apapun pasti bisa diatasi. Jadi itu semua fase hidup yang dialami oleh tokoh Sokka, si Kapten Boomerang di dalam hidupnya dalam serial animasi Avatar The Last Airbender. Jikalau kalian punya hal apa yang engeh ada di dalam tokoh Sokka ini, hal yang lucu, yang nyeleneh, atau sampai suatu hal yang bisa banget kita jadikan pelajarannya dalam kehidupan kita, bisa banget komen bawah, nanti kita bisa bahas bareng. Like videonya kalau suka, kalau nggak suka bisa dislike aja. Bagiin videonya ke sosial media kamu atau ke teman-teman kamu supaya yang lainnya tahu kalau kita lagi bahas masing-masing tokoh di dalam serial animasi Avatar The Last Airbender ini. Yang berguna banget untuk dijadikan pembelajarannya dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk subscribe kalau mau ikutin terus pembahasan tentang serial animasi ini. Atau mau ikutin terus video-video selanjutnya dari channel saya, Fariksen. Oke, segitu dulu. Saya Aji, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.